Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Ruhun haddatsana Ibnu Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul innahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu ma min mabitin wala 'asha'in wa idza dakhala wa lam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wal 'asha'. Rawahu Ahmad. Kalau ada orang masuk ke rumah dan tidak membaca basmalah, tidak berdoa, tidak berzikir, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, malam ini kita ada tempat menginap dan malam ini kita ada makan malam. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam rumah tidak membaca basmalah dan tidak mengucapkan doa atau menyebut nama Allah, waktu makan juga tidak membaca basmalah, tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengumpulkan teman-temannya, mengundang teman-temannya, pengumuman malam ini kita punya tempat menginap di rumahnya dia dan malam ini kita dapat makan malam gratis, kira-kira begitu. Tetapi kalau dia, seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, apalagi dilanjutkan dengan minimal bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kemudian dilanjutkan dengan zikir atau sholawat atau doa-doa apa saja, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini kita tidak punya tempat menginap dan tidak ada makan malam. Jelas maksudnya? Jadi biasakan kalau masuk ke rumah baca basmalah, karena itu akan menjadi penutup perisai, setan nggak bisa masuk. Kalau nggak baca basmalah, maka nanti setan ikut masuk, bergerombol, rombongan, tidur di tempat tidur kita. Itulah kenapa kita sering mimpi buruk, lalu itulah kenapa kita bangunnya susah. Itu karena sebetulnya di tempat tidur kita dan di rumah kita penuh dengan setan-setan itu. Kalau kita makan atau kita minum sama juga tidak membaca basmalah, maka di dalam makanan kita itu ikut makan bersama di dalam makanan kita setan-setan itu dan membuang kotoran di situ. Jadinya penyakit dan keberkahannya hilang. Jelas? Tetapi sebaliknya, masuk rumah, buka pintu,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita ada orang nggak ada orang mengucapkan salam. Kemudian ketika makan, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ditambah dengan doa makan. Apa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apalagi tambah sholawat sebelum itu. Jangan buru-buru langsung tancap gas saja, caplok-caplok aja, makan aja. Maka ketika kita baca bismillah saja, apalagi dengan doa-doa, sudah itu nggak bisa, dia nggak bisa bergabung dalam makanan kita. Makanan kita menjadi bersih dan penuh dengan keberkahan. Jelas ya? Itu fadilahnya bismillah. Jadi jangan dianggap sepele. Ini minum gini nggak pakai bismillah sama rasanya. Kalau ini misalnya ada teh manis, ya saya baca bismillah nggak baca bismillah tetap manis. Nggak pakai gula berarti tawar. Emang kalau baca bismillah jadi manis? Itu namanya sihir. Baca bismillah tidak untuk mengubah sesuatu, tapi baca bismillah itu untuk mencegah setan bergabung dengan kita dan supaya keberkahannya dapat. Jelas semua? Sama ketika kita buka baju. Dalam hadis lain, kalau kita masuk ke dalam kamar atau kamar mandi, mau ganti baju kan masih telanjang. Nggak mungkin. Ada yang ganti baju nggak telanjang? Di kamar mandi telanjang? Buka baju, mandi. Atau buka baju, ganti baju yang lain. Saat kita melepas baju, Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung pandangannya tertutup dari pandangan setan itu. Tapi kalau lupa membaca itu, maka aurat kita menjadi tontonan para setan-setan itu. Dia berpesta pora dengan aurat kita. Jelas? Jangan sepelekan, jangan remehkan bismillah. Sesuatu yang nggak nampak di mata kita, tapi iman kita mengatakan bahwa ada setan bergabung dalam makanan kita, ada setan bergabung dalam minuman kita, ada setan bergabung dalam tempat tidur kita. Itulah kenapa dalam hadis yang lain, kalau kita mau tidur, ini kasur misalnya, mau kasur, mau dipan, mau karpet, mau apa, mau tidur, itu disunnahkan sebelum tidur kasurnya diginikan dulu, dikebut-kebutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu setan-setan yang lagi leyeh-leyeh, yang lagi legerengan di situ itu langsung bubar semua itu. Tapi kalau kita langsung aja pak gitu, dikeloni sama setan gue. Iya. Akhirnya tidur kita tidak mendapatkan keberkahan, tidur kita menjadi sulit bangunnya, tidur kita menjadi tidak sulit untuk ibadah, tidur kita menjadi sesuatu yang buruk, tidurnya jadi nggak berkualitas. Jelas? Ya, sama. Apalagi dalam membaca buku, kamu membaca buku, tapi kalau pakai bismillah itu ada keberkahan. Jadi nanti ilmunya melekat, ilmunya keluar pada saat dibutuhkan, ilmunya jadi manfaat. Tapi kalau nggak baca bismillah ya ilmu-ilmu saja, ya keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan, hilang keberkahannya. Jadi bismillah itu seperti sinyal di mana kita menyambungkan dengan Allah, teks langsung connect. Makanan, minuman, bismillah langsung connect, teks. Putus semua, setan-setan putus. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim, connect, teks langsung, saklarnya on. Yang lain putus. Tapi kalau tanpa bismillah, maka setan bergabung dengan kita. Termasuk di dalam perjalanan. Kalian naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik motor, naik apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur kalau kalian baca doa lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrin, dan seterusnya itu kan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawin alaina safaran hadza wa fi'anna bu'dah. Terus ya kan? Itu setan tidak ikut di dalam perjalanan kita. Maka kita bisa berdiskusi dengan keluarga, bapakmu, ibumu, adikmu, kakakmu,
hatinya bersih dalam perjalanan. Tapi begitu masuk bledang-bledeng ae, celingkrak-celingkrik ae, setan melu bonceng, setan duduk di mobilmu, berpesta pora, mengganggu hatimu, ganggu pikiranmu, perjalanannya lepas dari keberkahan. Jelas semuanya? Ya, ini saja pesan wasiat untuk kalian semua. Mudah-mudahan ya berkah semuanya ya. Ilmunya berkah, makanannya berkah, minumannya berkah, tempat tinggalnya berkah, rumahnya berkah, tidurnya berkah, perjalanannya berkah, kan gitu. Iya, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Ya, itu saja. Muwafaqun jami'an, muyassarun jami'an. Ya, aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.